Ya, yang gabut si Anom. Yang gabut itu si Anom sekarang. Jadi Anom nyebut ulama gabut, sekarang Anom lagi gabut, kualat dia. Makanya bingung kan saya. Emang kalau tasnia kan, pas itu kok ke Kungsai. Nah ini itu jadi tasnya ya. Bukan di situnya emang disapinanya kan Kungsa Muskil ya. Kenapa di tasnya? Itu saya dimatiin. Saya juga nggak paham. Pas itu dia teman-temannya banyak kan. Kayak tawa sambil ketawa kok. Ya, memang ada beberapa di daerah yang mungkin itu pernah terjadi. Tapi kayaknya saya rasa itu sangat jarang ya. Kayaknya itu pembahasan mu'alif kitab lagi gabut ya. Mu'alif kitab lagi gabut ya. Coba saya terawang dulu nih. Nanti dulu ngomongnya. Saya terawang. Kayaknya mau nanya Kungsa Muskil ini. Iya. Silakan Kak. Iya. Ada apa nih? Kungsa Muskil itu kan gimana ya Kang? Nanya Kungsa Muskil. Iya, anggapannya kan saya juga kaget. Nggak ada. Kungsa Muskil tuh nggak ada. Yang ada itu kun saya ini. Nggak ada Kungsa Muskil itu. Yang ada kun saya ini. Kan sudah dijelasin sama Kiai Anom. Oke, nanti dulu Kang Saiful. Beliau nih orang yang kemarin nanyain tentang Kungsa Muskil kepada Kang Anom. Iya. Itu orangnya ada itu di samping tuh, teman sampeannya. Siapa? Itu Ali. Jangan sebutin nama pondok pesantren sampean, jangan ya, jangan. Kalau nama daerah orang silakan boleh, tapi nama pesantren di situ jangan disebutin. Menjaga haibah beliau. Iya. Tahun berapa? Ada, kan? Ada itu di sebelah no. Zamannya Egi masih anak rumus lah Kak. Tahun 2014. Oh, durangan ya. Iya sebenarnya kan yang dijawab si Anom itu kan sebenarnya jawabannya benar. Bahkan kalau boleh saya tambahin dari jawabannya Anom. Anom itu sebenarnya jawabannya tepat kan ya. Akang juga setuju ya Mang. Cuma saya kan keberatannya ketika dia ngomong nggak ada itu Kungsa Muskil kan. Di situ keberatannya saya. Iya. Mau di kitab-kitab Kungsa Muskil gimana kan? Iya katanya gabut mualif ya. Saya juga bingung kan. Kok begini ya. Tapi orang banyak pada yang nanya tuh. Mang Ipul sebagai santri ketika bertanya dijawab begitu gitu. Kalau nggak tahu kan jawab nggak tahu gitu. Iya. Nah itu gimana perasaannya itu? Tapi kalau saya juga bingung, Kang, pas saya mau jawab juga langsung dimatiin liftnya sama dia, langsung kan dianya kan host ya kayaknya. Iya. Itu pas saya mau jawab juga dimatiin sama Kang Anom gitu. Ya udahlah, langsung sama dianya. Emang saya waktu itu juga nyaksikan, Mang, dan gitu greget minta ampun. Kalau jadi konotasi ya, kadang kata yang ambigu ya. Gabut itu kan kata yang ambigu, bisa berkonotasi baik atau biasa, candaan, atau kadang merendahkan. Nah, yang bikin kita greget kan ketika itu dia menyalahkan, bukan Kungsa Muskil, yang ada Kungsa saya ini. Kita bengong. Sejak kapan Kungsa ditasniahkan di dalam bahasa fikih gitu loh. Lawang mufradnya saja sudah dua kelamin kok. Jadi kata Khunsaya ini itu kalau digunakan itu untuk jumlah orang, bukan untuk jumlah kelamin. Makanya. Tapi ya, jawabannya sebenarnya benar. Anom itu ketika seorang yang punya alat luat kelamin sulit untuk memastikan dia perempuan apa laki-laki. Itu kan kalau sekarang bisa banyak teknis itu. Kan mulai dari ya buat interaksi. Kalau sekarang kan ada disiplin keilmuan lagi, ilmu psikologi. Ya mungkin bisa didalami orang ini cenderung ke perempuan apakah ke laki-laki. Karena kan harus ada konsekuensi. Sementara kan hukum sholat dengan laki-laki dengan perempuan berbeda. Maka para ulama kan menjelaskannya Kungsa Muskil. Bukan Kungsa ini.
orang yang punya dua alat kelamin, tapi yang sulit membedakannya ini laki-laki apa perempuan. Kalau udah jelas ada dua alat kelamin, tapi yang burung nggak berfungsi, ya jelas itu bukan khunsa muskil kan. Kalau khunsa muskil ini kan entah mungkin karena masih kecil atau sudah gede tapi dua-duanya misalnya nggak aktif. Nah ini kan sulit, atau dua-duanya aktif kan muskil. Iya, itu saya langsung dimatiin. Maunya saya kan mau nanyanya, kalau misalnya udu gimana tuh? Kan megang tuh, kita kan cowok, dia punya alat dua kelamin, dia langsung matiin. Udah ya katanya, gitu lah. Langsung di alih. Ya cara ngetes. Oh berarti cara ngetes ya khunsa muskil. Mestinya kalau kita yang megang itu ya jangan gutat. Sebenarnya cukup dideketin aja, nggak usah dipegang. Artinya kan dideketin laki-laki. Iya kan, kalau misalnya megang kan cewek sama cowok mah kan batal ya, Kang ya. Dia bukan batal lagi, kayak haram. Iya maksudnya kalau punya udu gitu. Ya iya. Tapi kalau misalnya dua kelamin itu gimana? Dia itu ngomongnya sambil ketawa sama temen-temennya. Saya juga bingung tuh. Kalau sekarang Kang, kalau sekarang kayaknya ke psikolog. Kalau sekarang ke psikolog. Atau dengan hipnosis, hipnoterapi, itu bisa digali orang ini sebenarnya mengarah ke perempuan apa ke laki-laki. Kalau sekarang ya, kalau dulu kan ya mungkin keterbatasan, sehingga ya caranya didekatkan laki-laki dengan perempuan. Mungkin waktu itu kaidah yang dipakai ulama kan akhofid ad-darurat bihul mahdurat kan. Secara hukum asal kan megang walaupun laki-laki dengan laki-laki kan tetap nggak boleh, ya kan? Tapi untuk kepentingan syariat, misalnya untuk menentukan faraid, kok ini gimana sih Kang? Kang Ibnu? Sebentar Kang, ininya mendot dulu handphonenya, nggak bawa tripod. Nah, untuk kepentingan kepastian hukum kan mungkin bisa ya cara dipegang itu. Ya jangan bahas wudhu dulu lah. Kalau itu sudah sepakat kita orang Syafi'i. Tapi misal zaman dahulu kan untuk menentukan khunsa muskil, ya para ulama mungkin dengan cara nyentuh. Walau hukum asalnya boleh karena kondisi darurat kan. Untuk memastikan konsekuensi hukum yang berlaku kepada si khunsa tersebut. Khunsa ya, bukan khunsa ya ini. Enggak, yang gabut si Anom. Yang gabut itu si Anom sekarang. Jadi Anom nyebut ulama gabut, sekarang Anom lagi gabut, kualat dia. Akibat Anom nyebut ulama gabut, Muhammad bin Qasim, sekarang Anom lagi gabut. Nah, jadi kenapa dulu penting dilakukan sampai dengan teknis megang? Masih ada satu kaidah ad-daruratu bihul mahdurat untuk menerapkan konsekuensi hukum yang berlaku mulai dari faraid misalnya kan ya Mang? Ya kan? Ini jatahnya perempuan apa laki-laki? Kemudian tentang masalah sholat, masalah wudhu, masalah lain-lainnya. Misal bisa jadi masalah wali kan, misalnya ada orang kun saya ini. Makanya bingung kan saya. Emang kalau tasnya kan pas itu kok ke kungsai, nah ini itu jadi tasnya ya. Kan di situnya emang disapinanya kan kungsa muskil ya, kenapa di tasnyain? Itu saya dimatiin, saya juga nggak paham. Pas itu dia teman-temannya banyak kan, kayak tawa sambil ketawa kok jawabannya. Waduh, sambil ketawa itu. Tapi saya diam aja karena ya emang orang-orang pada ngomongin Ustadz kan ya, Ustadz Anom, Ustadz pada ceramah videonya juga kan, karena saya diam. Ya makanya saya terangin di sini. Ini saya sebenarnya pantang Mang ngebahas fikih itu karena saya juga bukan jago-jago banget. Saya biasanya pantang ngebahas fikih. Untuk Mamang aja ini saya spesial. Jadi para ulama. Saya, Pul, lagi viral ya videonya yang mana Cok? Pas saya ngelihat dari itu, coba cari di Mahesa, katanya Mahesa Albantani. Loh, kok ada video gue ini sama ini gimana? Iya itu katanya masalahnya katanya kangen kata saya, waduh, saya sampai lagi nyetrol TikTok ada video saya ini sama kangen. Wah iya berarti emang bener-bener, karena banyak poin Mang yang kita keberatan sama Anom. Pertama dia bukan bahasanya bukan khunsa muskil tapi khunsa ya ini. Itu kan kerancuan ilmiah.
kemudian nyebut ulama gabut, kemudian apa tadi? Ada poin satu lagi tuh saya lupa. Kok penonton di sini pada ketawa-ketawa ini? Hilang materinya saya. Sementara kan ini dia satu lagi ada poin yang Anom sampaikan bahwa mungkin dulu pernah terjadi. Masih ingat Mang Ipul ngomong gitu kan? Mungkin dulu pernah terjadi. Padahal bukan dulu itu. Dulu banyak, sekarang pun banyak. Sementara ulama, Mang Ipul, dituntut untuk bisa menjawab secara fikih bagaimana kalau ada kondisi seperti ini. Sampai sekarang pun banyak khunsa muskil. Nah, herannya si Anom di sini kalau dongeng Soekarno berubah jadi macan mah, ya itu kan jaiz akli. Ya. Tapi khunsa muskil dikatakan ya mungkin dulu pernah terjadi tapi jarang. Ya kalau jarang betul, tapi bukan berarti tidak banyak. Ya. Kalau jumlah total, general, maka banyak. Ya kalau kasusnya di Indonesia mungkin beberapa. Gitu loh. Sementara kan ulama harus bisa menjawab. Dengan kondisi orang seperti itu. Karena ada banyak konsekuensi hukum yang harus dilakukan. Mulai dari dia tutup aurat. Bagaimana? Nah kalau dia perempuan wajib. Jami'u badaniha kan. Nah, kalau dia cowok nyatanya, ya cukup kan mabaina surra war rukbah. Mulai dari tutup aurat, mulai dari wudhu, mulai dari sholat, mulai dari bab faraid, sampai bab nikah. Bisa jadi orang ini punya adik perempuan, punya mbak perempuan. Kok bisa-bisanya saudara Anom, kiai medsos, kiai TikTok ini, ngomong bukan khunsa muskil, mungkin ulamanya gabut, pernah terjadi. Bisa di-searching tentang keberadaan khunsa muskil. Mamang yang benar ngomongnya khunsa muskil, nanyanya Anom yang keliru. Karena Anom gengsi sudah namanya besar, jadi dia nggak tahu jawabannya. Kalau saya mah nggak ditanya fikih itu biasanya nggak ngerti, saya bukan ahli fikih. Karena saya tahu diri. Ini mah sudah dia nggak tahu nyalain. Oh, bukan khunsa muskil. Nah, dia salah menyalahkan ulama. Dia gabut ya. Untuk melegitimasi itu, dia menggunakan kata-kata yang ambigu. Itu lagi gabut aja. Mungkin dulu pernah terjadi. Ini sebagai seorang santri, benar-benar sesuatu yang tak pantas gitu. Iyalah. Tadi saya juga, kalau misalnya itu masih saya terusin. Karena dia hostnya, emang kalau hostnya kan matiin, langsung dimatiin. Waduh, nanya yang lain lagi, pada nanya tuh. Pas itulah, ini lagi rame nih, parah emang. Jadi, oke ya, biar dapat poin. Yang memang yang Mamang ingin pertanyakan di bagian apanya? Di teknis cara membedakannya. Iya, cara membedakan doang. Pas itu gimana gitu. Kalau misalnya membedakan ya kan katanya apa? Dari tadi kan Mang Mahesa ngomongnya psikologi ya, psikologinya. Psikolog. Ya, sekarang sudah ada disiplin keilmuan psikologi namanya kan. Praktisinya disebut psikolog, ada hipnoterapi. Itu sebenarnya bisa diganti. Iya. Bisa. Lelaki apa perempuan gitu, ke mencondongnya gitu. Kadang-kadang heran juga sih pas itulah. Nah, oke Mang, saya jawab ya. Misal ada khunsa muskil, 2 alat kelamin yang sulit. Ini yang muskil ya. Iya. Ingat Nom, pertanyaannya itu khunsa yang muskil. Kalau yang terang-terangan ada 2 alat, 1 aktif mah bukan khunsa muskil namanya. Iya. Artinya ya sudah. Gitu. Hukum tinggal diterapkan, tinggal diberlakukan sama orang tersebut. Nah, ini mah dua-duanya kadang bisa bisa hidup gitu loh ya. Kadang nggak hidup 2 kalinya misalnya, sama-sama muskil. Nah, maka saya kira kalau di zaman sekarang itu kan bisa dihipnoterapi atau hipnosis ya. Nanti tinggal kan begini, misalnya dihipnosis 1, 2, 3 tidur misalnya. Nah, tinggal si hipnotis, orang yang menghipnosis nanti kan suruh membayangkan. Bayangkan di hadapanmu ada martabak, lalu kamu bla 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 bla. Intinya begitulah ya. Bayangkan, di situ mendesah. Rasakan mendesahnya itu nyata misalnya dengan teknis mereka lah. Nah, kalau ini dominan cowok, nanti kan si burungnya berdiri nih, tet gitu loh. Iya. Kan itu. Jadi disuruh membayangkan nih, kita hipnosis
Lalu kita ajak pikirannya untuk melakukan itu gitu loh. Nah, kalau dia perempuan disuruh begitu kan enak. Pasti kan dia akan bereaksi. Kan gitu loh. Iya. Nanti paham Mang ya? Iya, iya. Nanti si terapis akan tahu berarti ini arahnya ke perempuan. Nah, kalau dia laki-laki, maka harus ada 2 sesi. Sesi pertama di hipnosis, dia disuruh membayangkan perempuan. Sesi kedua, Rengen. Pul, si Anom panik. Ente disuruh ke sana katanya mau jawab terlambat Mom. Mau perbaiki terlambat. Puas belum Mang Saiful jawabannya? Puas, Mang. Udah. Ngundang Epul. Tapi Mang, itu ngelihat Mang biasanya Mang. Kalau itu Enggak. Kang Habis live ini mental dia akan terbebani karena Akang, Mamang yang tanya nggak dapat jawaban malah dapat nyinyiran. Ini spesial nih sampean pun. Saya nggak pernah ngebahas fikih ini, paling malas saya. Jadi itu jawaban dari saya cara membedakan. Selain tadi ya kalau dipegang kan Mang Ipul juga sudah tahu. Iya, kalau kan? dipegang. Iya. Kalau dipegang kan udah tahu. Tentu saya akan menjawab dari sisi yang Mang Ipul belum jangkau kan. Nggak kepikiran kan ke hipnoterapi kan. Masuk akal tidak? Orang dihipnosis suruh membayangkan martabak. Sesi kedua, dia disuruh membayangkan burung itu masuk ke martabak Anda, rasakan semakin nikmat. Kalau dia laki-laki, dia gitu loh. Iya, iya. Paham ya? Jadi harus benar-benar dipastikan. Tentu metode ulama dulu tetap dipakai. Al-akhdhu bi al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Metode ulama zaman dulu tetap harus kita pegang. Kita harus terapkan. Wal akhdhu bil jadidil aslah. Juga mengambil langkah, mengambil cara yang lebih baik yang belum dilakukan ulama zaman dulu, hipnoterapi. Itu tes kepribadian, betul. Psikologi. Nah, Sudah puas? Puas Mang, kalau ini. Kalau puas ngomong gini gampang Ipulnya, aku puas. pengen ngomong nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Boleh ya. Aku puas. Aku puas. Sampai kami stres asli nih butuh hiburan. Nggak enak Mang. Terus masih rame ini. Mang Ipul, pasti sampean dari viral nanti di banyak perbincangan, nanti dirayu Anom. Nah. Tuh teman sampean ada di samping saya nih. Tapi banyak Nih. yang ngechat gak Mang kalau begitu? Gimana? Nih sampean ngomong sama teman sampean nih ngobrol basa-basi. Gimana? Itu bocah kampus juga pada ngeliat. Lah Pul, kok lu videonya ini di TikTok? Ngobrol sama temen. Iya. Satu lagi nih pengen ngomong. Pas itu dia. Ya ngobrol dari situ aja. Tuh ngobrol. Udah kedengaran suaranya. Ini nyamiknya deketin mic-nya gitu. Halo. Gimana Pon? Puas? Puas nih. Puas enggak atas jawabannya? Puas. Nah, mantep lah. Puas nggak jawabannya? Puas. Nah, ya udah kalau puas. Iya. Mantap pertanyaannya, Li. Jawabannya. Ya udah kalau puas mah. Gimana teman sendiri kok kayak grogi amat? Ini grogi apa Mali? Udah ngobrol aja. Ya ini. Kenapa Mali? Kenapa grogi? Kenapa? Enggak biasa soalnya. Enggak biasa. Tapi Kang, ngelihat Ya. Kang, itu
apa videonya dikasih tahu apa gimana Kang? Saya kan menyimak langsung waktu live sambil rekam layar, ketawa-ketawa. Makanya saya kaget sekali lah. Kok bisa tahu saya ini gitu. Saya lagi ini. Nih orangnya nih, gara-gara kamu viral tuh orangnya tuh. Tuh, yang rekam layar tuh orangnya tuh. Tuh orangnya yang rekam layar. Tapi kalau dia ngelihat videonya, Kang, Iyalah, dia kan shock gitu, kena mental dia itu, kita bahas terus. Karena kalau saya kan apa mang ya, kesinggung ulama disebut gabut, kedua dia nyalain istilah yang sudah tepat dengan istilah bid'ah. Itu kan istilah bid'ah itu. Belum ada sebelumnya pun saya ini. nah emang kagak ada. Makanya itu klip saya langsung dimatiin teman-teman dia. Ya bukannya saya ini ya, emang ya. Itu live saya langsung dimatiin. Saya juga bingung di situ.